kita boleh mulai. Silakan Pak Wempi, boleh bertanya kepada Pak Weli. Silakan Pak Wempi Linturan. Saya cuma minta dijelaskan saja mengenai ini rapture ini dikaitkan dengan tribulasi. Posisinya di mana? Sebelum, di tengah, atau gimana? Nanti itu kompetensi dari Dr. Pandian Solang untuk menjelaskannya. Mungkin itu dijelaskan dulu supaya lebih clear kepada yang menonton. Ya. Itu dulu. Baik, silakan Pak Weli. Silakan. Baik. Jadi ada kurang lebih 4 alasan sampai saya akan menyimpulkan rapture itu di mana. Alasan pertama adalah alasan eksegesis di dalam Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan di sana, engkau atau kamu akan, kata Yesus, dilindungi dari hari pencobaan. Hari pencobaan tentang tribulasi itu ada beberapa tokoh di Alkitab memberi istilah tersendiri. Kalau Daniel dan Yesus hampir mirip, yaitu kesusahan besar. Saya Daniel 12 ayat 1, 2 di sana dijelaskan, lalu kemudian Yesus menjelaskan di dalam Matius 24 ayat 21 kesusahan atau kesusahan besar. Tapi Paulus menyebut peristiwa itu adalah orge, murka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sedangkan Yohanes menyebut itu hari pencobaan. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 10, hari pencobaan dikatakan di sana ekpeirasmo. Palinturan sangat paham, sangat terampil kalau saya sudah sebutkan ini, dan pemirsa saya kira lebih paham dari yang saya sebutkan ini, dalam arti lebih paham dari saya, mengatakan bahwa konstruksi ekpeirasmo itu adalah preposisi dengan kata benda genitif. Dalam penjelasan grammar mengatakan bahwa kalau preposisi digabung dengan kata benda genitif, maka terjemahannya keluar dari hari pencobaan. Jadi praktisnya supaya jemaat mengerti, keluar dari tribulasi. Sehingga jemaat Philadelphia ya mewakili seluruh jemaat yang ada di seluruh bumi, tubuh Kristus itu keluar dari rapture. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua adalah alasan struktur kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ada 22 pasal. Pasal pertama adalah perkenalan sang pemberi wahyu Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Pasal 23 adalah gereja. Pasal 4 itu adalah rapture. Lalu pasal 5 ujungnya sampai pasal 18, tribulasi. Pasal 19 adalah prosesi kedatangan Yesus kedua kali. Dan pasal 20 adalah hasil dari kedatangan itu masuk dalam memerintah. 21 dan 22 adalah langit dan bumi baru. Yang menarik adalah pasal 5 atau pasal 5 sampai 18 itu kurang lebih 13 pasal. Tidak ditemukan istilah gereja dan Roh Kudus. Kenapa tidak ada? Ya, penggalian Alkitabnya dan langsung dirumuskan dalam biblikalnya. Kenapa tidak ada? Karena pasal 4 naiklah kemari. Sehingga tidak ada dua istilah itu di dalam 13 pasal itu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan di sana bahwa Allah tidak menetapkan kita ditimpa orge, murka, kata Paulus. Lalu ayat 10 dikatakan baik kita tidur maupun kita tidak tidur, itu istilah siap tidak siap dalam arti kita diangkat bersama-sama dalam rapture itu. Itu di dalam Tesalonika. Lalu alasan keempat sudah sekaligus disampaikan bahwa kalau kita melihat kronologi 1 Tesalonika 4 dan 5, ini kronologi. Dikatakan di sana 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan sampai 18 itu rapture. Kemudian Paulus membicarakan itu dihadapkan jemaat ke depan. Dihadapkan jemaat ke depan dengan pasal 5. Pasal 5 ya, 1 Tesalonika 5 maksudnya. Kata yang dimulai dari 1 Tesalonika 5 itu adalah dikatakan di situ, tetapi sebenarnya partikel yang dipakai situ adalah D. D itu dalam narasi kronologis, D itu bisa diterjemahkan tetapi, bahkan,
dan juga. Tapi dalam narasi kronologi, D itu diterjemahkan kemudian. Seperti di dalam Lukas 4 ayat 1, dikatakan di sana, ya, jika sesudah Yesus dibaptis atau keluar dari air, kemudian ya dia dipenuhi Roh Kudus, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Jadi di sini kembali ke 1 Tesalonika 4 itu rapture ayat 13 sampai 18. Kemudian jemaat diperhadapkan oleh Paulus dengan masalah ke depan. Akan datang 1 Tesalonika 5 sekarang. Ya, dikatakan sana kronos dan kronos itu menjelaskan tentang kronologi, kainos. Jadi dua kata itu di sana, kesempatan. Waktu itu apa? Di ayat 2 dikatakan waktu itu adalah hari Tuhan. Semua dokumen Paulus hari Tuhan menjelaskan antara rapture, tribulasi, dan sampai kepada langit bumi baru dan kerajaan 1000 tahun. Itu hari Tuhan. Itu hari Tuhan itu penggenapan futuristik dari double reference Yoel. Ya, hari Tuhan, semua hari Tuhan di dalam dokumen Paulus seperti saya katakan tadi berbicara tentang itu. Nah, di dalam pasal 5, 1 Tesalonika 5 khususnya, ayat 1 berbicara tentang ada situasi atau ada durasi waktu, ada kesempatan itu. Lalu kemudian ayat 2 apa itu hari Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga sampai ayat 8, suasananya itu berbicara tentang kata kerja yang dipakai di sana adalah future, berbicara tentang kamu tidur, kamu jangan terlelap, jangan kamu tidur nanti ada sesuatu seolah-olah ada bahaya, padahal sudah disampaikan rapture sebelumnya. Lalu puncaknya di ayat 9. Paulus bilang bahwa kamu tidak akan ditimpa murka. Jadi dasar itulah menyebabkan, ya, saya mengatakan bahwa rapture itu belum terjadi dalam arti, ya, tidak terjadi di dalam tribulasi. Itu sudah 4. Dan yang kelima adalah rapture bukan untuk gereja. Sehingga klop dengan pasal 5 Wahyu sampai 18-13 pasal itu tidak ada gereja. Tribulasi, maaf. Tribulasi bukan untuk gereja. Tribulasi adalah untuk Israel. Dalam Daniel 12 maksudnya. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Sehingga gereja tidak ada hubungannya dengan tribulasi. Dari alasan-alasan tadi. Dengan alasan yang saya anggap ini biblical, maka saya simpulkan rapture itu terjadi sebelum tribulasi. Sebelum tribulasi karena fakta-fakta tadi. Sangat sulit mau menemukan kalau mengakui pasal 5 Wahyu sampai 18 itu adalah rapture. Tapi data-data itu mengarah ke sana karena peristiwa-peristiwa dan momentum-momentum pasal 5 Wahyu sampai 18 belum pernah terjadi. Karena salah satu inti pasal 5-18 adalah antikris seorang. Kalau kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 18, itu dikatakan bahwa 2 jenis antikris, satu pribadi, satu kelompok jamak. Jamak sudah terjadi sekarang. Dan pribadi yang belum. Nah, pribadi itu tokoh di dalam pasal 5 Wahyu sampai 18. Di dalam itu yang disebut dengan, durasi itu yang disebut dengan tribulasi. Dan tidak ada gereja di sana. Tidak ada Roh Kudus. Gereja nanti ditemukan di pasal 19 dalam prosesi kedatangan, yaitu di ayat 7. Ya, gereja di sana disinggung lagi. Pesta anak domba. Dan nanti lanjut ke pasal 20 dan seterusnya. Jadi itu argumentasi tentang saya mengatakan, jadi sekali lagi seperti Pak kawan saya koleha yang luar biasa paling dekat saya tadi, Pak Linturan, saya tidak membawa nama lembaga atau denominasi, saya menyampaikan dari keyakinan yang sudah, proposisi yang sudah dibuktikan dengan riset di dalam Alkitab. Menyebabkan pandangan itu, pandangan saya maksudnya, dari hasil itu mengatakan pengangkatan gereja sebelum tribulasi. Iya, baik, terima kasih Pak Welly atas penjelasannya. Jadi kami kembalikan kepada Pak Wempi untuk menanggapi jawaban yang diberikan oleh Pak Welly, sekaligus memberikan pertanyaan tambahan.
Sekali lagi untuk semua pemirsa yang mendengarkan, kalau ada yang mau bertanya, sudah ada masuk pertanyaan, nanti kami akan bacakan setelah ini. Boleh mengirim SMS atau WhatsApp ke 081313 822298. 081313 822298. Silakan Pak Pemimpin Linturan untuk menanggapi jawaban dari Pak Welly sekaligus memberikan pertanyaan tambahan. Silakan. Pertama-tama, tadi di Wahyu 3 ayat 10 disebutkan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ini bagus sekali karena jelas disebutkan di sana Tuhan akan melindungi di hari pencobaan yang akan datang. Ya. Nah, saya tidak akan bicara bahasa Yunani di sini. Yang berikut ini agak konflik dengan Wahyu pasal 2 ayat 10. Coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Saya hanya membacakan saja Wahyu pasal 2 ayat 10. Di sana disebutkan begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi 2 ayat ini seakan-akan bertentangan. Yang di Wahyu 3 ayat 10, Tuhan melindungi. Karena mereka itu, bagaimana caranya dilindungi, diterangkan tadi bahwa mereka itu dikeluarkan, diangkat, mengalami rapture, dikeluarkan, out of. Tetapi di Wahyu pasal 2 ayat 10, mereka tidak diangkat. Mereka diizinkan Tuhan untuk melewati akan hari-hari di mana mereka akan mengalami kesusahan. Jadi, saya mau simpulkan begini. Perlindungan Tuhan itu bukan dengan cara mengeluarkan mereka dari dunia ini dengan mengangkat mereka. Dalam hal ini jemaat. Kalau saya tampilkan di layar, saya ingin supaya kalau bisa ini ditampilkan di layar. Ini bisa ada. Alkitab menyatakan bahwa manusia Yesus Kristus itu kedatangannya kembali terjadi sesudah tribulasi, sudah murka Allah di sebelumnya. Tapi Tuhan melindungi umatnya. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa ayat yang saya akan kemukakan di sini. Dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 jelas mengatakan bahwa parusia itu akan terjadi sesudah siksaan. Dalam bahasa Inggris itu after the tribulation, bukan sebelum. Jadi kedatangan Yesus itu di awan-awan di langit itu sesudah tribulation. Itu Matius 24 ayat 29 sampai 31. Lalu dalam doa Tuhan Yesus, Yesus berdoa, Bapa, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Pengalaman orang Israel di Mesir, pada waktu Mesir ditimpa dengan orge, pada saat ditimpa dengan laknat, pada saat ditimpa dengan murka Tuhan, maka mereka dilindungi Tuhan di Goshen. Semua orang yang ada di Mesir itu, kecuali orang Israel, merasakan akan apa yang jadi malapetaka. Ada 10 malapetaka. Tapi orang Israel dilindungi Tuhan di Goshen. Perlindungan seperti itu tidak menyebabkan mereka diangkat. Mereka diangkat keluar dari Mesir sesudah 10 malapetaka itu berakhir. Jadi sangat jelas. Yesus berdoa supaya keep them from the evil. Bukan mengangkat mereka dari dunia ini, tapi supaya memelihara mereka dari yang jahat.
Dalam Wahyu 3 ayat 10 tadi, dia akan memelihara dari kesusahan, bukan mengangkat. Nah, dalam Kisah 14 ayat 22, Rasul Paulus mengatakan kita harus mengalami banyak sengsara. 2 Timotius 3 ayat 12, saya tidak kutip, tapi setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya, persekusi juga itu. We must through much tribulation. Kita akan melewati. Jadi bukan apa, kita akan melewati, kita keluar dari kesusahan besar. Seperti dalam Wahyu pasal 7. Nah, Nuh itu, dia diselamatkan Tuhan sesudah dia melewati akan air bah. Yusuf, Tuhan angkat dia sesudah dia melewati banyak pencobaan. Daniel, Tuhan selamatkan, tapi dia harus melalui akan gua singa. Tidur bersama dengan singa-singa yang lapar. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus melalui akan dapur api. Tapi Yesus itu ada di sana bersama dengan mereka. Orang-orang yang melemparkan mereka ke dapur api mati. Tetapi mereka tidak merasakan apa itu mati. Oleh karena anak Allah itu ada di sana bersama dengan mereka. Mereka dapat melaluinya. Begitu juga jemaat Smyrna. Mereka melalui ujian dan aniaya. Tapi mereka itu tetap disertai Tuhan, dilindungi. Bukan diangkat dari Smyrna. Kalau kita mau ambil bahasa Inggris, taken away, taken up. Itu dalam perjanjian lama ada Musa, dia diangkat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di puncak Sinai. Tetapi dia ada 6 hari dulu bergumul bersama dengan orang-orang Israel di kaki gunung Sinai. Petrus dan Yohanes, sebelum mereka diajak Tuhan ke bukit itu di mana dia dipermuliakan, mereka itu diberi petunjuk-petunjuk 6 hari. 6 hari sebelumnya. Kita bisa baca itu dalam Injil Matius. Yoas, sebelum dia dimahkotai, karena dia itu harusnya menjadi raja, tapi diusahakan untuk dibunuh oleh permaisuri yang jahat yang menjadi raja. Maka dia kemudian sesudah 6 tahun mengalami tribulasi karena harus disembunyikan. Baru dia dimahkotai. Ini semua tidak menunjukkan bahwa mereka itu semua diangkat dari kesusahan. Tetapi mereka itu melalui semua kesusahan. Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Harus lewat itu. Harus lewat. Jadi, ektes horasto perasmu. Itu yang bukan berarti kita harus diangkat sesuai dengan doa Yesus. Kalau kita melihat, nah ini adalah parsing jelas mengatakan bahwa ini tidak mengartikan bahwa kita diangkat, tidak merasakan itu. Tetapi Tuhan akan melindungi kita dari hari-hari yang jahat itu. Jadi mungkin ini yang saya harus sampaikan, karena ini pemahaman yang agak berbeda dari sudut pandangan saya dengan sudut pandangan yang futuris. Lalu kemudian dari sudut pandangan kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 1 dikatakan Yohanes itu mengalami rapture. Betul. Dalam bahasa Alkitab kalau seorang nabi mengalami rapture artinya dia mendapat penglihatan, vision. Dan Yohanes itu mengalami itu seperti Yesaya. Dia mendapatkan vision. Nah, kalau dia diangkat ke surga, kalau kita membaca seluruh kitab Wahyu, kita akan dapati seakan-akan dia bolak-balik surga bumi. Karena dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 12, itu vintage-nya berbeda-beda. Ada kalanya dia ada diangkat ke surga, ada kalanya dia dibawa ke bumi dan melihat. Seperti di Wahyu 12, dia melihat apa yang terjadi di bumi, dia tidak di surga. Di Wahyu 18, juga demikian. Jadi, kalau kita mau melihat secara pemahaman teologis, maka kita akan melihat bahwa Yohanes ini bukan cuma satu kali diangkat ke surga, tapi selama dia mendapat penglihatan di surga, ya dia seakan-akan dia di surga. Itu dalam bahasa pewahyuan, peilhaman, dia mengalami akan vision. Tapi visionnya ini
ada kalanya dia tuliskan apa yang terjadi di dunia ini, bukan yang terjadi di surga. Dari Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 19, tidak selamanya dia ada di surga lalu melihatnya. Dia ada di bumi. Jadi seakan-akan dia di surga, turun ke bumi, surga, turun ke bumi. Saya teringatkan seorang yang sudah naik turun dari surga ke bumi. Tapi Yohanes juga mengalami pengalaman seperti itu waktu dia mendapat vision. Kalau bukan vision, ya itu prophetic dream. Nah, ini semua dialami oleh nabi-nabi kalau mereka mendapat penglihatan. Yeskel juga begitu. Kalau dia mendapat penglihatan, dia tuliskan, dia diangkat oleh Tuhan. Yohanes bukan cuma satu kali diangkat, bukan cuma di Wahyu pasal 4. Kalau kita lihat akan wahyu-wahyu yang pasal 6, pasal 7, pasal 8, 9, 10, 11, 12, sampai dengan pasal 19, terus sampai pasal 22, dia berulang kali katakan dia ada di surga, ada kalanya dia bilang ada di bumi. Dia tuliskan apa yang dia lihat di bumi. Nah, ini yang berikut, masih ada mungkin yang saya lupa untuk kasih tahu. Tetapi inilah yang kita pelajari dari kitab Wahyu. Bahwa kitab Wahyu ini adalah satu kitab yang intinya adalah bagaimana Kristus itu menyelamatkan akan semua orang yang percaya kepadanya. Karena mereka harus membuat dua pilihan. Mau pilih Yesus Kristus atau mau pilih Antikristus. Intinya itu. Dan penglihatan ini sudah diberikan. Nah, masih banyak. Tapi ya, saya nanti makan waktu itu. Nanti sebentar dulu. Saya istirahat dulu. Berikan dulu kepada Dr. Panen Solang waktunya.